Di kota kecil yang terbungkus kabut, di antara jalan-jalan berliku dan rumah-rumah bersejarah, tinggallah seorang perempuan bernama Putri. Putri adalah seorang wanita yang periang dan penuh semangat, terkenal di antara penduduk kota karena senyumnya yang ramah. Namun, di balik senyumnya yang ceria, ada luka yang dalam dan kehilangan yang tak terobati. Hari-hari sebelum pernikahannya dengan Adrian, Putri menghabiskan waktu dengan gembira merencanakan setiap detailnya. Mereka telah membayangkan masa depan bersama, dengan impian-impian yang tak terbatas. Namun, takdir memutuskan jalannya dengan kejam. Hari pernikahan mereka semakin dekat, tetapi Adrian tidak pernah muncul. Putri yang seharusnya bersiap untuk mengenakan gaun putih impian, kini terlihat pucat dan hancur. Kabar buruk yang menyakitkan pun tiba. Adrian dikabarkan telah meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan yang mengerikan. Rasa kehilangan yang mendalam merasuki hati Putri, merobek impian dan harapannya dengan kejam. Malam itu, setelah upacara pemakaman Adrian, Putri duduk sendirian di rumah mereka. Angin malam masuk melalui jendela terbuka, menciptakan desiran yang menakutkan di dalam ruangan yang seharusnya penuh kebahagiaan. Ia menatap layar ponselnya, menggenggam foto mereka berdua dengan tangannya yang gemetar. Air mata berlinang di pipinya, jatuh ke foto itu seperti titik-titik air hujan yang tak berujung. Saat Putri merenung dalam kesedihannya, ia mendengar suara-suara aneh di rumahnya. Ada langkah-langkah lembut yang merayap di lantai kayu. Putri mengangkat kepala dengan cepat, hatinya berdegup lebih cepat. Ia tahu bahwa ia seharusnya sendirian di rumah ini. Tetapi ia merasa ada yang lain di sana bersamanya. Lampu-lampu berkedip-kejedip tanpa alasan yang jelas, menciptakan bayangan-bayangan aneh di dinding. Angin dingin mengalir melewati ruangan, meninggalkan sensasi yang tak nyaman di kulit Putri. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya imajinasi yang berlebihan. Tapi rasa ketakutannya semakin mendalam. Ketika Putri berdiri dan mengambil langkah maju, ia merasa suatu kehadiran di belakangnya. Ia menoleh dengan cepat, tapi tak ada yang terlihat. Namun, ada sensasi rambutnya tersentuh seperti diusap oleh angin lembut. Jantungnya berdebar kencang, dan rasa takutnya semakin tak terkendali. Putri merasa seolah-olah ada sesuatu yang mencoba menghubunginya, sesuatu yang tak terlihat oleh mata. Ia mengumpulkan keberanian dan berbicara dengan suara bergetar, "Adrian, apakah kamu di sini?" Namun, jawaban yang ia dapat hanya heningnya menambah rasa takut dalam dirinya. Saat ia berusaha kembali untuk duduk, sebuah bayangan muncul di sudut ruangan. Putri mendelik, melihat sosok bayangan yang kabur namun begitu mengganggu. Ia ingin berteriak, tapi suaranya terdengar seperti bergetar dalam keheningan malam. Sosok bayangan itu menghilang dengan cepat, meninggalkan Putri dalam kebingungan dan kepanikan. Ia merasa seolah-olah ada yang mencoba menghubunginya dari alam lain, tapi ia tak tahu apa yang diinginkannya. Ia merasa dicengkeram oleh suasana yang penuh keanehan dan horor. Terjebak di antara dunia yang nyata dan yang tidak nyata. Putri merasa kesal dan takut dalam waktu yang sama.
terombang-ambing oleh perasaan aneh yang mengelilinginya. Ia merenungkan kehilangannya, memikirkan semua yang belum terucap dan segala yang belum mereka lakukan bersama. Dalam keheningan yang mencekam, ia menggenggam foto mereka dengan erat, berharap untuk merasakan kehadiran Adrian di sisinya sekali lagi. Malam itu terasa seperti perjalanan menuju jurang kegelapan yang tak berujung. Putri masih menghadapi perasaan campur aduk antara rasa kehilangan dan rasa aneh yang mengitari dirinya. Ia mencoba untuk tidur, tetapi mimpi buruk terus menghantuinya. Bayangan-bayangan gelap dan suara-suara aneh merasuk ke dalam alam bawah sadarnya. Keesokan paginya, Putri bangun dengan mata yang sembab dan wajah yang pucat. Ia mengambil nafas dalam-dalam, berusaha menenangkan dirinya. Tapi setiap kali ia melihat sekelilingnya, ada sesuatu yang tidak benar. Bayangan-bayangan yang kabur terlihat di ujung matanya, dan sensasi dingin masih melingkupi ruangan. Putri memutuskan untuk mencari jawaban. Dengan perasaan tegang, ia mulai menyelidiki tentang kejadian-kejadian aneh yang terjadi di rumahnya. Ia menemukan beberapa catatan lama tentang sejarah rumah, termasuk kisah tentang pemilik sebelumnya yang juga mengalami pengalaman aneh dan tak terjelaskan. Dalam pencariannya, Putri bertemu dengan seorang paranormal lokal yang memiliki pengetahuan tentang aktivitas supranatural. Paranormal itu mengungkapkan bahwa rumah Putri mungkin menjadi tempat bagi roh yang tersesat. Dan kehadiran Adrian dalam keadaan seperti itu adalah pertanda bahwa ada sesuatu yang belum terselesaikan. Dengan campuran antara rasa takut dan tekad, Putri memutuskan untuk mencoba berkomunikasi dengan kehadiran tersebut. Ia menyusun ritual sederhana dengan bantuan paranormal, berharap dapat menemukan jawaban dan kedamaian. Malam itu, ia duduk sendirian di ruang tengah. Lilin-lilin kecil menyala di sekitarnya. Ia menutup mata, menciptakan suasana yang tenang di dalam dirinya. Dengan suara lembut, ia berbicara kepada Adrian. Ia menyampaikan perasaannya, kehilangan yang mendalam, dan juga kerinduannya untuk mendapatkan kejelasan. Selama proses tersebut, Putri merasa ada suatu kehadiran yang semakin dekat. Seketika itu juga, udara terasa dingin dan bergetar di sekelilingnya. Putri merasa seperti ada seseorang di sana, sesuatu yang tak terlihat oleh mata tapi terasa begitu nyata. Ia merasakan kehadiran Adrian di sekelilingnya, seakan-akan ia bisa merasakan tangan Adrian mengusap pipinya dengan lembut. Dalam keheningan dan ketenangan, Putri merasa suatu kelegaan dan pengertian. Ia merasa bahwa roh Adrian ingin memberikan pesan penting, bahwa ada kesempatan untuk meredakan rasa sakit dan membebaskannya dari penderitaan. Meskipun ada sensasi aneh dan ketakutan, Putri merasa seperti ia dan Adrian telah berbicara di antara dunia yang terpisah. Saat ritual berakhir, udara kembali normal, dan suasana di rumah mereda. Putri merasa keletihan, tapi juga merasa ada semacam kebebasan dalam hatinya. Ia merasa seperti ia dan Adrian telah menemukan cara untuk berkomunikasi, untuk mengatasi kesedihan dan rasa kehilangan yang melingkupi keduanya. Malam itu, Putri tidur dengan damai, tanpa mimpi buruk atau bayangan yang mengganggu.
Keesokan paginya, ia bangun dengan perasaan lega dan semangat baru. Meskipun ia tahu bahwa kehilangan Adrian tidak akan pernah benar-benar hilang, ia merasa bahwa ia telah menemukan cara untuk menghadapinya dengan keberanian. Dalam langit pagi yang cerah, Putri melangkah keluar rumah dengan penuh keyakinan. Ia tahu bahwa perjalanan untuk meredakan rasa sakitnya masih panjang, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak lagi sendirian dalam perjalanannya. Ia membawa cinta dan kenangan Adrian dalam hatinya, dan dengan itu, ia merasa bahwa ia dapat mengatasi segala hal yang ada di depannya.